Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang berhubungan dengan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ini kenapa dibahas? Karena di antara kalian banyak yang bertanya dan masih belum paham tentang latihan yang ibu kasih di pekan kemarin. Kita langsung bahas aja ya. Yang pertama, jelaskan fakta pada gambar di samping menggunakan konsep fisika. Seorang akrobat menyeberangi seutas tali pada ketinggian tertentu sambil membawa sebilah tongkat. Nah, kira-kira menurut kalian konsep fisika apa yang bisa menjelaskan fenomena pada gambar ini? Seorang akrobat melintas di atas tali sambil pegang tongkat. Banyak sebetulnya ya. Karena kita sedang membahas tentang dinamika rotasi, nah maka lebih tepatnya ini lebih ke momen inersia alias kelembaman atau kemalasan. Nah, si pemain akrobat ini kan dia sedang mempertahankan kesetimbangan. Nah, gimana caranya si akrobat ini tidak berguling? Kalau akrobat ini berguling, awalnya berdiri, kemudian kalau berguling kan nanti posisinya menyamping dan ke bawah gitu ya. Nah, dia tidak akan berputar. Maka syarat kesetimbangannya itu adalah torsinya harus sama dengan 0. Nah, agar keadaannya stabil, tidak mudah untuk berotasi, berarti syaratnya dia harus memiliki momen inersia yang sangat besar, alias kemalasan kelembaman yang sangat besar, agar tidak mudah berotasi. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan atau membesarkan nilai momen inersia? Yaitu dengan membuat jari-jari yang besar. Ingat ya, rumus umum momen inersia itu adalah massa dikali jarak kuadrat. Karena massa dari seorang akrobat tetap, maka yang bisa kita modifikasi adalah jaraknya, yaitu dengan menambah tongkat. Semakin panjang tongkat yang digunakan, maka nanti R-nya akan semakin besar. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap besar momen inersia kelembaman. Semakin panjang, semakin seimbang gitu ya. Aplikasi di kehidupan sehari-hari, coba kalian bayangkan kalau kalian berjalan di atas galangan kecil di sawah. Gimana biasanya posisi tangan kalian? Biasanya sedikit direntangkan ya. Biar apa itu? Tujuannya untuk memperbesar momen inersia agar tidak mudah terjatuh ke bawah gitu ya, ke sawah. Gitu ya. Oke, di nomor selanjutnya nomor 2, ini ada sistem tali. Sebuah sistem terdiri dari 2 tali T1, T2, kemudian ada beban 10 Newton. T2 ini membentuk sudut 60 derajat. Pertanyaannya, hitunglah T1 dan T2. Sebelumnya ibu mohon maaf ya gambarnya buram, soalnya ibu ini bikin ambil dari internet gitu ya. Cara mengerjakannya, yang pertama kita harus tentukan dulu sudut di masing-masing ini nih. Sudut ini berapa, sudut ini berapa, sudut ini berapa. Kalau yang sebelah sini kita kan udah tahu ya, sudutnya 90 derajat. Kalau sebelah sini berapa? Ini kan kalau misalnya kalian punya garis kayak gini nih, sudut yang sebelah sini akan sama dengan ini ya, gitu kan? Ini sama ini bakal sama gitu. Nah, ini juga sama nih, garis kita bikin aja garis dulu, sini garis bantu. Nah, berarti sudut ini akan sama dengan sudut yang di atas, berarti ini 60 gitu kan ya. Kalau kita gabungkan seluruhnya dari sini sampai sini berapa? Ini 60, yang ini 90, berarti totalnya 150 derajat gitu. Ini sisanya, kalau ini 90, ini 150, satu lingkaran penuh 360, berarti ini sisanya 120 derajat ya. Berarti kita kalau digambarin lagi kayak gini, itulah ya, kurang lebih 150, 120, ini 90 gitu.
pasangannya gimana? Pasangannya pakai rumus ini aja ya, rumus cepat tuh W itu berat, B ini B ya, W sama dengan 10 Newton. Dia pasangannya dengan sudut mana? Sudut yang ada di depannya, yaitu 120. Sin 120 sama dengan, kemudian yang T1 pasangannya dengan sudut yang depan 150, berarti ini pakai sin 150 sama dengan T2 pasangannya sama sudut yang di depan. T2 berapa? T2 nih, berarti yang 90. Nah, ini cara cepatnya ya. Jadi kalian harus bisa memasangkan antara gaya dengan sudut yang ada di depannya. Tadi kan yang ini yang W, sudut di depannya 120, T1 sudut di depannya 150, T2 sudut di depannya 90. Ya. Nah, dari sini yang udah ada mana? Yang udah ada W-nya 10. Gitu ya. Sin 120 setengah akar 3, setengah akar 3, T1 nya yang kita cari sin 150 setengah, betul ya. T2 nya kita cari sin 90 nya 1. Kalau udah kayak gini gampang kan, tinggal kali silang aja. Misal ini sama ini dulu kali silang nih, ini kali ini, nanti kita bakal dapat T1 nya sama dengan 10/3 akar 3, T2 nya 20/3 akar 3 Newton. Pokoknya ini nanti kali silang aja, nanti udah dapat kali silang lagi, kali silang gitu aja. Kita lanjut ke nomor 3, hitunglah torsi total sistem. Ya, untuk menghitung torsi, tahu kan torsi itu rumusnya apa? Torsi itu rumusnya kan gaya dikali dengan jarak gitu ya. Torsi gaya kali jarak. Nah, kita tentukan torsi masing-masing gaya. Ada berapa gaya di sini? Ada 3. Gaya pertama ini ya. Terus gaya kedua nih, gaya kedua dan gaya ketiga. Ada 3 gaya, berarti otomatis bakal ada berapa torsi? 3 torsi. Yang pertama yang ini dulu. Torsi pertama sama dengan gaya dikali jarak. Gayanya 4, berarti 4 dikali jaraknya. Ini porosnya di mana? Poros di B. Berarti di B ya, di sini porosnya. Jarak antara gaya dengan poros. Gaya dengan poros berarti dari sini ke sini 1 meter. 4 kali 1 sama dengan 4. Satuan dari torsi Nm Newton meter. Nah, jangan lupa kalau torsi itu ada positif sama negatifnya. Positif apa negatif? Kalau porosnya di sini terus gayanya ke atas, ini akan menghasilkan perputaran yang ke sana ya. Ke sana ya perputarannya. Karena ini porosnya B. Nah, ini searah apa berlawanan? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti tandanya negatif ya, minus. Jadi ini tuh min 4 Nm. Baru satu. Yang kedua, F2 berarti akan menghasilkan torsi yang kedua, yaitu rumusnya sama F kali R. F nya 6 Newton, cuman dia membentuk sudut nih. Caranya kita harus proyeksikan dulu. Ini kan kalau kayak gini, ini sumbu X, sumbu Y gitu kan ya, diproyeksiin jadi kesini sama kesini ya, kesini sama kesini. Yang kita pakai yang mana? Yang sumbu X, yang sumbu Y? Yang sumbu Y. Oke, kenapa sumbu X tidak dipakai? Karena kalau sumbu X itu gaya yang ke sumbu X itu tidak akan memutarkan batang, betul nggak? Porosnya di B, terus kalian ngasih gaya di sini, ngasih gaya ke sini aja, ke B aja, ngadedetkeun KB gitu ya, nggak akan berputar kan? Tapi kalau kalian tariknya ke bawah si batang ini, maka si batangnya akan jadi berputar. Berputarnya berarti arahnya ke sini gitu, berputar gitu. Yang dipakai yang ini ya, yang di bawah. Ini 30 derajat. Kalau dia menjauhi sudut, ini sudutnya di sebelah sini, dia menjauhi sudut, yang ini pakainya berarti pakainya sin gitu ya.
Kalau yang pakainya yang ini nanti cos, tapi karena kita pakainya yang ke bawah berarti pakainya sin. Rumusnya berarti sin 30, mohon maaf itu F nya belum dimasukin. Berarti yang F dulu ya, F nya 6 kali sin 30 kali jaraknya ini kan 1 meter 2 meter ya, 2 meter 2, berarti 6 dikali sin 30 setengah kali 2, ini setengah habis 1 kali 6 N M. Positif negatif, ya kan arahnya ke bawah, searah jarum jam, berarti sama ini negatif juga ya, min 6 Nm. Itu torsi kedua. Torsi ketiganya, torsi ketiga ini yang ini kan gayanya 6, jaraknya ke B berapa? 1, 2, 3 meter itu kan, 6 kali 3 18, positif negatif. Nah, karena dia ke atas gayanya nih, ke atas nih, dia akan memutar batang gini. Itu kan porosnya di B. Dia memutar kayak gini, berarti berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Berarti positif negatif? Positif. Gitu kan? Nah, cara menghitung torsi total. Sigma torsi berarti ya. Torsi 1 ditambah torsi 2 tambah torsi 3. Torsi satunya min 4, torsi 2 min 6, torsi 3 plus 18, berarti hasilnya plus 8. Ini artinya apa? Artinya bahwa si batang ini akan memutar berlawanan arah jarum jam, karena positifnya berlawanan arah jarum jam dengan besar torsi 8 Nm.